Buat kita semuanya, yang saya hormati Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, SOS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Ekonomi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Novita Suryani Bakpahan dari kelas D reguler tahun 2020 dari jurusan Pendidikan Antropologi. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil mini riset saya yang mengenai pengolahan ikan asin sebagai produk unggulan Kota Sibolga. Penjelasan mengenai profil Kota Sibolga. Kota Sibolga merupakan salah satu kota di provinsi di Sumatera Utara yang berada di pantai barat Pulau Sumatera pada kawasan Teluk Tapanuli, di mana jaraknya sekitar 350 km dari Kota Medan atau sekitar 8 jam perjalanan. Kota Sibolga hanya memiliki luas 10,77 km persegi, di mana hampir sebagian penduduk Kota Sibolga bermata pencarian sebagai nelayan, karena hal ini didukung oleh letaknya yang berada pada pesisir pantai barat Sumatera. Komoditi andalan yang menjadi lebih banyak di Kota Sibolga ini adalah produksi perikanan laut yang cukup berlimpah. Kota Sibolga juga memiliki nilai strategis sebagai salah satu akses utama dalam pemanfaatan potensi sumber daya perairan barat Sumatera. Di mana lokasi tempat wawancara saya yaitu di Kecamatan Sibolga Hilir, tepatnya di Jalan Oswald Sihaan nomor 125. Di mana Kota Sibolga sangat terkenal dengan ikan asinnya. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti memilih kota ini untuk menjadi lokasi penelitian saya. Di sini identitas informan. Di sini saya akan melampirkan identitas dari informan saya, yaitu nama informan saya Ibu Rumondang Simamora, usia informan 50 tahun. Hasil wawancara dari narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Pada kesempatan ini, saya menanyakan kepada beberapa hal kepada narasumber saya. Yang pertama saya tanyakan yaitu apa saja permasalahan di dalam pemasaran produk ikan asin. Di mana dari pernyataan informan Ibu Rumondang Simamora, permasalahan yang terjadi di dalam pemasaran produk ikan asin itu terdapat adanya perbedaan dalam harga pemasaran, di mana informan mengatakan ikan asin dari Kota Belawan lebih mahal dibandingkan ikan asin dari Kota Sibolga. Contohnya dari segi harga. Salah satu contoh ikan yang saya ambil itu ikan teri nasi, di mana di Belawan pasaran ikan teri itu per kilo hanya harga satuannya 50.000, dibandingkan dengan Kota Sibolga harga satuan ikan teri itu 90.000. Dan informan juga mengatakan para nelayan di Belawan itu biasanya menggunakan tawas agar ikan asinnya tetap putih dan kelihatan lebih segar. Sedangkan di Kota Sibolga tidak menggunakan tawas. Oleh sebab itu, ikan asin di Sibolga selama 3-4 hari akan menguning ikan asinnya. Informan juga mengatakan kalau dari segi rasa ikan asin di Sibolga jauh lebih enak dibandingkan ikan asin di Belawan. Dengan adanya perbedaan harga, satuan ikan asin menjadi permasalahan di dalam perdagangan jual ikan asinnya. Baik, pembahasan yang kedua, pertanyaan yang saya berikan kepada informan, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pemasaran produk unggulan ikan asin di Kota Sibolga ini, yaitu dengan meningkatkan kualitas ikan asin yang lebih segar, karena ikan asin di Sibolga rasanya jauh lebih enak dibandingkan ikan asin Belawan. Di mana dalam pemasaran ikan asin Kota Sibolga tidak hanya terbatas di Kota Sibolga saja, namun juga keluar daerah Kota Sibolga, di mana hal ini membuat permintaan akan ikan asin Kota Sibolga memiliki permintaan yang lebih banyak. Bagaimana meningkatkan kualitas produk unggulan ikan asin di Sibolga? Dari pernyataan informan saya, di mana sebaiknya dalam meningkatkan kualitas produk unggulan Kota Sibolga ini dapat
dapat melakukan penerimaan dari para pengusaha ikan asin yang diharapkan untuk dapat menjaga kualitas ikan asin atau mungkin lebih meningkatkan kualitas ikan asin Sibolga di dalam pemasarannya, dan di mana para nelayan menggunakan ikan asin yang segar dan pengolahan ikan asin agar semakin meningkat kualitas ikan asinnya, agar konsumen merasa puas dengan hasil ikan dari ikan Sibolga. Pendekatan antropologi yang digunakan di dalam mini riset ini yaitu menggunakan pendekatan formalis, di mana pendekatan formalis yang berencana selain untuk dikonsumsi oleh keluarga juga untuk dapat menghasilkan uang, di mana sama halnya dengan informan saya, selain informan juga mengkonsumsi untuk keluarganya, mereka juga mendapatkan hasil dari pengolahan ini untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, di mana potensi pengolahan ikan asin di Sibolga ini sangat berkembang, di mana kota Sibolga merupakan penghasil ikan yang diperuntukkan di Sumatera Utara, terutama pengolahan ikan asin yang menjadi primadona di kota Sibolga. Bahkan orang-orang pendatang yang liburan ke Sibolga biasanya juga membawa ikan asin sebagai oleh-oleh khas dari Sibolga. Potensi ini hanya bukan untuk dikarenakan ketersediaan bahan baku yang melimpah, namun juga didukung oleh sarana, prasarana, dan bahkan sebagian besar penduduk kota Sibolga memiliki profesi sebagai nelayan. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dari mini riset saya ini, yang pertama, permasalahan yang terjadi di dalam pemasaran, produksi, pengolahan ikan asin terdapat adanya perbedaan harga ikan asin di kota Sibolga dengan Belawan, di mana harga pasaran ikan asin di kota Sibolga 90.000 sedangkan ikan asin di Belawan 50.000. Yang kedua, untuk dapat meningkatkan kualitas produksi pengolahan ikan asin dapat berupa dengan pembelian ikan asin yang segar, pasti akan dapat meningkatkan peminat produksi ikan asin walaupun dengan harga yang cukup mahal. Yang ketiga, proses produksi pengolahan ikan asin dengan bahan baku utama atau ikan asin segar, yaitu dengan penyiangan atau pembelahan ikan, pencucian, penggaraman, pengeringan atau penjemuran, pengemasan, penyimpanan setelah itu dipasarkan. Yang keempat, usaha pengolahan ikan asin di Kecamatan Sibolga Hilir ini layak untuk tetap diusahakan karena indikator-indikator kelayakan sudah terpenuhi. Yang kelima, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini pendekatan formalis, di mana pendekatan formalis ini berencana selain untuk dikonsumsi keluarga, mereka juga untuk menghasilkan uangnya. Sama halnya dengan informan saya, selain informannya mengkonsumsi, mereka juga dari hasil pengolahan ini dapat menghasilkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat saya berikan demi kemajuan usaha pengolahan ikan asin di Kecamatan Sibolga Hilir ini adalah: yang pertama, kepada pengolah ikan asin di Kecamatan Sibolga Sambas, di mana diharapkan kepada pengolah dapat mempertimbangkan untuk beralih dari metode pengolahan secara tradisional ke metode pengolahan secara tradisional ke metode pengolahan yang lebih modern, agar pengolahan tidak tergantung kepada sinar matahari. Kepada pemerintah, di mana diharapkan kepada pemerintah dapat membantu pemasaran produk ikan asin, misalnya dengan cara mempromosikan produk tersebut ke masyarakat secara luas. Dan kepada peneliti, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian produk unggulan pengolahan ikan asin ini ke orang lain untuk dapat menambah wawasan. Sekian hasil dari pemaparan mini riset saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan, dan semoga hasil mini riset saya ini dapat bermanfaat untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.